Ketika saya mendapatkan job keluar kota ataupun sedang melaksanakan perjalanan jauh, di bulan suci Ramadan ini saya tetap melaksanakan ibadah puasa karena menurut saya ibadah puasa itu adalah hukumnya wajib. Oleh sebab itu saya sendiri lebih memilih pada waktu-waktu tertentu untuk berangkat seperti setelah salat subuh, setelah salat asar, dan setelah salat isya. Kenapa saya memilih waktu-waktu itu? Karena waktu-waktu itu cuacanya masih adem dan tidak terik panas matahari. Oleh sebab itu, teman-teman yang ingin berpergian jauh dan sedang melaksanakan ibadah puasa, alangkah baiknya pilihlah waktu yang membuat kalian tahan puasa dan tidak meninggalkan puasa. Tergantung sih Bang. Kalau kita kuat ya puasa, kalau kita ya musafir lah. Tapi kalau sempat pernah nggak kamu perjalanan jauh tapi ditahani? Gitu? Pernah Bang. Oh. Jalan-jalan pakai Vespa kan. Ke Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Dan itu puasa penuh. Puasa penuh. Ya, bagaimana rasanya? Ada kepuasan tersendiri? Iya, dalam hati pribadi sih ada puasa. Ya walaupun dehidrasinya luar biasa. Makan ini itu, jajan ini itu, banyak banget. Bayarnya pakai e-wallet, top up di BSI Mobile, gak pakai ribet, nyaman banget. Belanja kebutuhan bisa sambil rebahan, pakai e-commerce BSI Mobile aja, bisa bikin happy. Kok? Nah gitu dong, bikin happy aja. Ingat sholat, zakat, infak, dan sedekah. Semua ada. Hati happy, hidup lebih berkah. BSI Mobile, sahabat mengejar keberkahan. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Wa bishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa dalam perjalanan. Lantas Rasulullah menjawab, "Jika kamu menghendaki, maka berpuasalah, dan jika kamu tidak menghendaki, maka berbukalah." Jadi dalam ini berpuasa dalam perjalanan boleh buka dan boleh juga diteruskan. Jadi tergantung dari keinginan dan juga syarat-syarat yang ditentukan dalam fikih Islam. Yang pertama, boleh buka ketika perjalanan kita melebihi dari syarat untuk mengqadha salat, syarat untuk menjamak salat. Ya. Kemudian juga perjalanan kita itu cukup melelahkan dan menguras tenaga, atau perjalanan kita itu jika berpuasa akan mengakibatkan kerusakan bagi tubuh kita, terutama lambung ya. Jadi dalam hal ini umat Islam, bagi pemeluk agama Islam, sangat menyayangkan kalau puasa itu batal dalam sehari. Jadi dalam sebulan penuh itu ada semacam komitmen, ada semacam keinginan yang luar biasa dari umat-umat Islam, dari orang-orang Islam, agar puasanya itu dapat tunai sebulan penuh. Namun demikian, dalam bulan Ramadan kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk melakukan perjalanan. Di dalam hal ini ada beberapa tips ya, agar puasa kita itu bisa terus atau bisa lanjut sampai waktu berbuka puasa tiba. Jadi kita bisa tidak membatalkan puasa dengan cara pertama ya, tip yang pertama adalah dengan berdoa ya. Doa itu bunyinya begini ya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan yang bisa merusak lambung, dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan khianat yang bisa merusak kepribadian." Kemudian dalam hal ini ada beberapa tips yang mungkin kita lakukan lagi. Yang kedua adalah menikmati perjalanan sebagai sesuatu yang menyenangkan.
Jadi perjalanan kita itu jangan dianggap suatu masalah, jangan dianggap suatu yang menjadi beban berat bagi kita, tapi perjalanan kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, karena kita menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sekitar kita. Jadi manfaatkanlah perjalanan sebagai sesuatu untuk menyenangkan diri kita, menghibur diri kita, sehingga puasa kita itu tidak terasa dalam satu hari. Kemudian yang kedua, menjadikan target atau membuat target untuk menaklukkan kesulitan berpuasa di perjalanan jika kita menganggap bahwa puasa itu agak sulit dalam perjalanan. Jadi kita targetkan bahwa saya harus menunaikan puasa ini agar tunai sebulan penuh, sehingga ketika kita dapat menunaikan puasa dalam perjalanan dan dalam sehari atau dalam waktu yang tentukan, kita merasa puas, kita menganggap bahwa kita suatu prestasi yang luar biasa. Jika kita menganggap bahwa perjalanan itu memang agak sulit, tetapi kita juga buat komitmen seperti itu. Yang keempat, mempersiapkan diri, terutama ketika sahur. Makanlah makanan yang bisa menyebabkan memperkuat daya tahan tubuh, menambah tenaga. Jadi dalam sahur itu selain niat yang kuat ya, kita juga memakan makanan yang bisa menyebabkan tubuh kita ini mempunyai daya tahan dan juga mempunyai tenaga. Bisa ditambah dengan suplemen-suplemen makanan seperti misalnya susu ya, atau buah-buahan, terutama buah kurma mungkin ya. Demikian mungkin tips dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.